Koordinator Ahmad RT Jumat Karyana Fitria Maharani, dan yang kami hormati pula Ketua Raih Sementara Bapak Iyana Fakir, serta yang kami hormati Koordinator Ahmad RT 25 Kak Saidah Eka Fajri, serta seluruh anggota Raih yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu-satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di sini seperti biasa dalam kegiatan muhadharah yang bertema pencegahan bencana menurut Al-Quran. Dan berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara pada muhadharah hari ini. Acara yang pertama yaitu zikir dan tahlil. Acara yang kedua kalam dan tilawah. Acara yang ketiga yaitu pidato. Dan acara selanjutnya yaitu puisi. Dan acara terakhir adalah penutup. Rasa coklat. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Kalau ada kembaliannya terserah beli apa aja. Kita masuk ke acara pertama yaitu zikir tahlil yang akan dibawakan oleh Adli dan Abu Baran. Kepadanya kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum kita memulai zikir tahlil kita kepada Allah mengucapkan sifat Astagfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa muqtadin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila muajisi jam'iyati Nahdlatul Ulama lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami'i ahlil quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatizatina wa liman ahsana ilaina wa liman istamakna kahuna bisababil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma ila jami'i ahlil quburi mimman dzukira asma'u fi hadhihi salati maqadim syukurkan wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaan zikir dan tahlilnya. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu karangan dan tilawah yang akan dibawakan oleh Alfian dan Inaya. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan deket. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina kafaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pidato yang akan dibawakan oleh Najwa dan Nabila. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pidato yang akan dibawakan oleh Nadif dengan tema menjaga lingkungan alam dengan perspektif Al-Quran. Kepada Nadif Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan kita semua di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa saya junjung tinggikan kepada kanjeng Nabina wa Syafina wa Karimina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabatnya, pada keluarganya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati Pembina Rohis Bapak Ustaz
darajat. Nah, yang saya hormati ya seluruh jajaran dari anggota organisasi Prolis sendiri. Saya singkat aja, mohon maaf sebenarnya. Saya singkat. Nah, oke, hadirin rahimahullah, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Nih ya, negara kita negara Indonesia merupakan negara dengan alam dan budaya yang sangat Indonesia ya. Itu masya Allah banget tuh alam dan budayanya. Elok, indah kan. Negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu berjejer yang namanya hutan. Puluhan bahkan ribuan bahkan jutaan hektar ya. Hutan ada di negara kita, negara Indonesia. Namun hadirin ya, namun sayang hadirin, di balik keelokannya terdapat bencana yang siap menghantam Indonesia kapan saja, mulai dari tanah longsor, gempa bumi, bahkan yang lebih mengerikannya lagi hadirin, tsunami siap melanda. Oleh karena itu, sebagai bukti nyata cinta saya terhadap tanah air, izinkan saya membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Langkah Bijak Pencegahan Bencana menurut Perspektif Al-Quran. Nah, negara kita, negara Indonesia, itu dari Sabang sampai Merauke, masya Allah indahnya, kekayaan alam. Bahkan orang di luar negara Indonesia itu bilang, orang bilang tanah kita tanah surga. Itu orang bilang negara kita negara tanah surga yang kita kelola sendiri. Itu negara kita negara Indonesia. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya katakan lebih tepatnya, negara kita siap dihantam bencana kapanpun para hadirin rahimahumullah. Oleh karena itu ya, sebagai bukti nyata kan saya harus jelaskan. Nah, sebagai buktinya kerusakan apa aja yang udah ada di Indonesia itu sebenarnya Allah sudah terangkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Yang artinya apa para hadirin? Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan tangan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Muharram fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Itu dalam surah Ar-Rum 41. Banyak kan contohnya, banjir bandang, gempa bumi. Negara kita siap dihadang bencana kapan saja. Karena mengapa? Karena majalah karena negara kita, negara Indonesia itu berdiri atau tepat ada di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Puluhan gunung berapi siap meletus kapan saja. Sisa-sisa lemparan bumi menambah potensinya gempa. Bahkan tsunami siap melanda kapan saja. Itu adalah negara kita, negara Indonesia, negara yang berdiri di atas Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Seperti yang tadi, kembali lagi ke ayat tadi ya. Doharo pasadu dari bima kasabat aydin nas. Banyak kan perbuatan manusia merusak alam, merusak ekosistem, merusak lautan, merusak hutan. Mereka tanpa pemikiran, mereka gak mikir demi kantong pribadi, mereka tak ingat rezeki generasi nanti. Mereka adalah orang yang tak bertanggung jawab, membabat hutan habis. Mereka menambang liar. Banyak lagi ya pengoboran di laut yang ya gitulah, pengoboman yang di laut untuk mengambil ikan. Itu salah satu pengerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Nah, sebagai unsur pendukung yang para hadirin rahimahumullah,
Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 5 halaman 123 menjelaskan di dalam surah Al-A'raf ya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Munir di dalam tafsir Al-Misbah jilid 5 halaman 123 itu menjelaskan bahwasannya Allah itu di dalam surah tadi maaf. Ini beda. Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir jilid 2 itu menerangkan bahwasanya kerusakan yang di muka bumi ini itu disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiatan manusia. Itu di dalam tafsir Al-Munir jilid 2 itu menafsirkan tentang tadi ayat daripada ayat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan itu terjadi tersebabkan oleh perbuatan manusia. Lanjut lagi, sebagai pendukung lagi, Syekh Ahmad Al-Mustafa di dalam tafsir Al-Maghribi jilid 14 jilid 17 halaman 54 menegaskan bahwasanya munculnya kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena dosa dan maksiat manusia. Mereka manusia berbuat kezaliman dengan enaknya membawa hutan dengan tenang, dengan enaknya mereka membuang limbah tanpa beban. Yang mencari laut tanpa beban. Ya banyak lagi ya. Karena banyak sih sebenarnya tanpa kisah. Banyak orang yang ngomong saya sadar kok itu salah. Tapi kenapa mengapa orang itu misalnya buang sampah sembarangan? Mereka sadar kalau misalnya mereka sadar kalau buang sampah sembarangan itu bisa merusak bumi. Mereka sadar. Mengapa mereka nggak pernah yang namanya nemu sampah atau main buang sampah sembarangan, nemu sampah nggak diambil? Karena mereka menaruh kesadaran mereka cuma di akal pikiran. Mereka menaruh kesadaran cuma di akal pikiran. Ketika seorang manusia menaruh kesadarannya di dalam hati, maka semua akan digerakkan. Semua digerakkan karena hati. Nih, tahu nggak kenapa yang namanya nggak ada di jalan nih? Di jalan nggak ada namanya awas, tangan-tangan di jalan. Yang ada kenapa? Adanya awas, hati-hati di jalan. Kenapa? Ayo, kenapa? Gak tahu Pak Ustadz. Nah, kenapa nggak ada namanya tangan-tangan awas, tangan-tangan di jalan? Selamat Hari Idul Fitri, awas, mata-mata di jalan. Kenapa nggak ada? Kenapa ada tulisannya malah awas, hati-hati di jalan? Karena semua digerakkan dari hati. Ente menyuruh tangan, itu kan pasti dari hati. Nggak mungkin dong tangan gerak sendiri, semua dari hati. Makanya di jalan itu tulisannya hati-hati di jalan. Karena semua berasal dari hati, coy. Nggak mungkin lah kita tangan gerak sendiri, nggak mungkin. Nah, kembali lagi, kesadaran itu kebanyakan orang sadar akan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya ada sampah di luar kan, itu nggak dipungut karena mereka kesadaran mereka itu cuma ada di sini, di akal. Mereka nggak mikir, coy, nggak ditaruh di dalam hati, benar nggak? Benar. Ketika kita udah naruh di dalam hati, di dalam hati, itu bakal kita gerakin loh. Lihat sampah, mana sampah, dipungut pasti kan. Nah, itu itu salah satu ya cara biar kita tuh paham lah bagaimana merawat bumi ini. Lanjut lagi, Allah itu udah menerangkan di dalam surah. Itu kan tadi kan baru bukti nyata. Yang namanya apa sih? Tadi baru bukti nyata kalau misalnya ada bencana, bencana kecil aja kayak sampah itu bisa jadi bencana. Yang kecil itu bisa jadi bencana coy. Ente tahu lah sendiri, yang kecil itu bisa jadi bencana. Lanjut, ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Tadi kan baru kayak ini bencana ini, sekarang ada larangan Allah. Nih, di dalam surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya apa coy? Wala tufsidu fil ardi,
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi. Ba'da islahi ya, setelah diciptakannya dengan baik. Siapa yang menciptakan bumi ini? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menciptakan manusia dan jin? Ya, untuk apa misalnya ada penasaran, kenapa sih kita diciptain? Kenapa jin itu diciptain? Di dalam surah Al-Zariyat ayat 56 Allah menjelaskan kenapa jin dan manusia itu diciptakan. Bunyinya Allah menciptakan jin manusia dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, lanjut lagi deh. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wa ba'da islahiha, setelah diciptakan olehnya dengan baik. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus habis itu berdoalah kepadanya dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan, kepada orang yang berbuat kebaikan ya. Itu surah Ar-Rum ayat 50 dalam surah Al-A'raf ayat 56. Nah, lanjut. Sebagai pendukungnya saya bagian tafsir. Di dalam Profesor Dr. Quraisy di dalam Tafsir Al-Misbah jilid 5 halaman 123 menjelaskan di dalam surah Al-A'raf nih tadi 56 wala tufsidu fil ardi tadi kan tentang pelarangan. Nah, itu ditegaskan lagi dalam Tafsir Al-Misbah karangan Quraisy apa dikenal lah beliau. Nah, itu pengerusakan yang dimaksud adalah segala pengerusakan yang dilakukan oleh manusia, oleh tangan manusia. Nah, lanjut lagi di dalam didukung lagi sama Imam Ash-Shurahi dalam Tafsir Fathul Qadir halaman 3 jilid 3 halaman 17 bahwa pengerusakan di muka bumi ini itu salah satu faktornya itu ya kita sendiri karena perbuatan tangan manusia, karena kezaliman atau lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Tapi apa? Banyak orang sadar akan perilakunya yang merusak bumi ini, tapi cuma di pikiran mereka, cuma di akal mereka nggak naruh di hati. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kan banyak bukti nyata. Misalnya, contohnya Ancol tuh, kalau misal Ancol tuh pasti kan penuh dengan sampah. Itu akibat apa? Sampah manusia. Nih keren nih, negara kita, negara Indonesia itu negara Indonesia tuh tiap tahunnya itu sedekah ke luar negeri. Pasti kalian semua tahu ya nggak? Negara Indonesia itu sedekah ke luar negeri. Sedekah apa? Bukan duit, bukan emas, bukan harta, tapi negara kita, negara Indonesia itu sedekah ke luar negeri berton-ton ya. Seingat saya itu 3 ton 2 ton. Indonesia mensedekahkan sampah plastik ke luar negeri. Lewat apa? Lewat lautan. Dari sungai ke laut, terus sampai laut ke laut negara lain. Indonesia itu mensedekahkan sampah itu tiap tahunnya. Makanya kita sebagai benih-benih muda, para penonton, kita tanamkan kesadaran dalam hati kita, bukan hanya di pikiran kita. Pikiran itu pasti untuk mengingat. Nih, ya, pikiran itu untuk mengingat. Makanya misalnya ada penghafal Quran yang nonton nih, kalian taruh Al-Quran di dalam hati. Ketika kalian taruh di Al-Quran di dalam hati, itu bakal nyatu dalam diri kita. Ketika Al-Quran kalian taruh di akal kalian, itu bakal bisa aja lupa. Tapi dalam hati, kalian bisa mungkin, amin. Nah, gitulah. Oke, kita ambil benang merahnya, simbolannya. Sebentar. Kesimpulannya itu yang pertama ya, di balik kita harus menanam kesadaran, itu masih yang utama lah. Kita bisa yang namanya melakukan edukasi sama orang lain, kasih tahu kalau misalnya ini berbahaya, ini gimana. Yang pertama ada edukasi Ini kita ambil benang merahnya ada edukasi. Yang kedua adalah konservasi, yaitu menjaga pelestarian alam ya, secara hati-hati. Yang ketiga adalah reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Nah, ingat ya, bisa kita ambil lagi kesimpulan yang lebih dalam ini, tapi lebih padat, singkat dan jelas. Ini kesimpulannya. Bila alam terjaga, maka hidup kita akan sejahtera. Betul? Betul. Jika bumi merana, maka manusia akan sengsara. Betul? Betul. Dan bila bencana melanda, maka manusia akan nestapa. Betul. Itu adalah kesimpulannya. Jadi kita harus menjaga bumi ini dengan sepenuh hati kita, bukan dengan akal pikiran kita, dengan penuh hati. Nah, sebelum saya tutup,
dari apa yang tadi saya sampaikan, saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Terutama pada nindir atau misalnya ada ngerasa tersindir atau gimana lah, saya minta maaf. Nah, itulah saya minta maaf kepada kalian yang nonton juga terutama. Misalnya yang tersindir atau gimana, saya mohon maaf ya. Nah, sebagai ucapan akhir, kita akhiri pertemuan kita di sini. Kan di sana dia sudah bahagia dan lain-lain. Unzir maqala wa tangzir maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nadif atas pidatonya yang disampaikan. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada yang tahu gak sih isi dari pidato yang tadi dibawakan oleh Nadif? Lupa. Capek. Lupa. Simak aja yuk puisi yang akan dibawakan oleh Najwa dan Nadila yang telah meringkas dari pidato yang telah dibawakan oleh Nadif tadi. Kepada Najwa dan Nadila kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamku kecewa. Siapa yang cipta semua bencana di dunia? Jika kalian suka dan merasa ada bencana kena campur tangan manusia, Tuhan bilang pasti ulah tangan-tangan serakah menantang alam dengan gagah, timbulkan kerusakan masih kau sangka, tutup mata kau buang salah, gambaran tamparan Tuhan diperlihatkan nyata, banjir